Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Iwayan Parwata, MT IPM, dan juga Bapak Insinyur Igede Surya Darmawan SDMT selaku dosen pengampu dan juga dosen pembimbing dari mata kuliah Desain Arsitektur 4 kelas A2. Di sini saya Idul Sigita Anyaswari, NPM 063 dari kelompok 4 kelas A2 akan mempresentasikan mengenai hasil rancangan atau desain dari Puskesmas 5 di daerah Denpasar Selatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Puskesmas secara umum dan juga latar belakang dari perencanaan Puskesmas ini, serta tema dan konsep dasar dari kelompok kami. Jadi yang pertama, Puskesmas seperti yang kita ketahui secara umum merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah menyebar di Indonesia, bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan baik itu di perkotaan, pedesaan maupun daerah-daerah terpencil, sehingga jangkauan wilayah pelayanan kesehatannya lebih besar dari rumah sakit. Namun dengan banyaknya pelayanan kesehatan tersebut termasuk di daerah Denpasar Selatan yang telah memiliki 4 jumlah puskesmas, hal ini tidak memungkinkan tertutupnya kemungkinan bahwa adanya penurunan kualitas atau adanya tidak optimalnya dari pelayanan kesehatan tersebut, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk itu diperlukan perencanaan dan perancangan puskesmas sehingga dapat memenuhi mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik dan juga mengoptimalisasi pelayanan kesehatan tersebut sehingga dapat menunjang juga kebutuhan dari sivitasnya. Kelompok 4 menentukan untuk melakukan perancangan terhadap puskesmas dengan jenis puskesmas berupa puskesmas rawat inap. Konsep dasar dan tema yang kami gunakan yaitu sesuai dengan perancangan atau perumusan yang telah kami lakukan dengan menggunakan 6 unsur, yaitu isu, tujuan, fungsi spesifik, lokasi existing, waktu, dan juga tipologi, sehingga menghasilkan konsep dasar atau rumusan konsep dasar merencanakan puskesmas yang menerapkan konsep healing and environment untuk membantu proses pemulihan pasien dengan lingkungan yang dirancang untuk penyembuhan dengan 3 unsur, yaitu indera, psikologis, dan alam, sehingga nantinya pasien di sini atau sivitas akan merasakan penyembuhan baik secara jasmani maupun rohani dengan mengaitkan ketiga unsur ini dengan menyembuhkan penyakit secara tidak hanya secara fisik saja, namun juga secara mental dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Adapun implementasi dari konsep dasar tersebut dari indera, yaitu dengan kenyamanan visual melalui pencahayaan dan penghawaan, kemudian ada psikologis, yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan fisiologi pasien dengan bentuk-bentuk tertentu atau aspek-aspek psikologi tertentu seperti integrasinya terhadap indera. Kemudian ada alam dengan mengintegrasi unsur alam atau vegetasi misalnya ke dalam desain, baik itu di dalam bangunan maupun di luar bangunan, misalnya dengan penggunaan vegetasi. Selanjutnya ada perumusan tema rancangan yang kami menggunakan 4 aspek, yaitu tujuan, lokasi existing, tipologi, dan juga tren arsitektur, sehingga menghasilkan tema yang sesuai dengan konsep healing environment, yaitu tema arsitektur neovernakular yang merupakan perpaduan antara tradisional dan juga modern, dan juga didasarkan dengan lokasi site yang berada pada kota Denpasar Selatan yang memiliki keterhubungan dengan konsep dasar ini, dan juga didasarkan pada standar dan regulasi setempat dari pendirian puskesmas, di mana implementasinya dilakukan dengan menerapkan pada material dan juga pada eksterior dan interior dari bangunan ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai desain skematik. Jadi yang pertama itu ada zoning, di mana tujuannya untuk menyusun ruangan sesuai dengan fungsi ruangan dan juga hubungannya dengan mempertimbangkan potensi dan aspek pada site melalui analisa site berupa analisa kebisingan dan juga analisa lintas matahari pada site, di mana saya dapatkan bahwa area yang bertanda merah merupakan area yang bising karena bersebelahan langsung dengan jalan utama, yaitu Jalan Gurita 4,
sebagai akses utama menuju ke site. Kemudian ada yang berwarna kuning merupakan kebisangan sedang karena site bersebelahan langsung di arah timur, selatan, dan juga barat dengan bangunan tetangga. Kemudian view yang digunakan adalah merupakan pada arah timur karena memiliki potensi bersebelahan langsung dengan Jalan Gurita 4 sebagai akses utama. Kemudian ada kesimpulannya, yaitu posisi site berorientasi memanjang pada arah utara selatan sebagai dasar pertimbangan posisi masa bangunan serta letak ruangan terhadap penghawaan bangunan serta paparan sinar matahari lintas matahari dari arah timur ke barat. Kemudian ada potensi site berupa akses utama di mana nantinya saya akan mengetahui ruang mana yang harus ditempatkan dekat dengan akses utama tersebut. Kemudian didapatkan output berupa zoning makro yang saya kodekan dengan warna berupa warna pink yang merupakan fungsi utama, yang warna biru merupakan asumsi sirkulasi pada bangunan, kuning merupakan fungsi service, dan yang hijau merupakan RTH dan juga area parkir. Selanjutnya ada zoning mikro di lantai 1, 2, dan 3, di mana pada ketiga lantai ini memiliki asumsi dari alasan penempatan ruangnya masing-masing, di mana lantai 1 merupakan ruang-ruang yang memiliki kelompok ruang yang memiliki fungsi penanganan darurat, fungsi umum, pemeriksaan umum, dan juga fungsi pendaftaran administrasi dan sebagainya, seperti pada nama-nama ruang yang terdapat pada tabel. Kemudian di lantai 2 dan juga di lantai 2 merupakan kelompok penempatan ruang dengan pemeriksaan lebih lanjut atau pemeriksaan pada poli-poli khusus serta ruang-ruang rawat inap. Kemudian pada zoning di mikro lantai 3 merupakan kelompok dari ruang-ruang rawat inap, yaitu rawat inap dewasa dan juga rawat inap anak, serta ruang privat, yaitu khusus untuk pegawai kesehatan atau staf dari puskesmas ini, yaitu ruang rapat umum dan juga ruang kepala puskesmas. Selanjutnya adapun peletakan dari masing-masing ruang ini didasarkan dari aktivitas dari sivitas juga, sehingga dapat disesuaikan dengan aktivitas sivitasnya. Kemudian yang berwarna biru merupakan area sirkulasi, area publik berupa sirkulasi. Kemudian selanjutnya ada entrance dengan tujuan untuk menentukan letak, bentuk, dimensi, dan material entrance sebagai elemen sirkulasi bagi sivitas untuk memasuki site. Dengan pertimbangan seperti pada slide, yang saya tetapkan jenisnya ada 2, yaitu sebagai double, bukan one gate system, karena yang pertama ada entrance di area timur dan juga exit di area selatan site. Jadi dapat lihat pada analisa sirkulasi jalan menuju site-nya ada 2, yaitu Jalan Gurita 4 dengan lebar 7 meter di arah timur dan juga Piranha di arah selatan dengan lebar 6 meter, di mana didapatkan juga analisa entrance terhadap zoning sesuai dengan asumsi zoning yang terbangun. Jadi ada pertimbangan berupa sirkulasi pada tapak terhadap bagian terbangun dan alur sirkulasinya, termasuk alur ambulans sesuai zoning, sehingga asumsi akses menuju site yang paling memungkinkan adalah di arah yang berwarna merah, yaitu area timur yang bersebelahan langsung dengan Jalan Gurita 4. Kemudian yang berwarna kuning diasumsikan sebagai akses keluar site atau exit-nya. Sehingga analisa layout dan sirkulasinya, di mana yang nomor 1 merupakan asumsi akses keluar tapak dengan pertimbangan mencegah kerancuan dari peletakan 2 akses di arah timur, serta asumsi sirkulasi yang lebih lancar dan mencegah kemacetan apabila melakukan arus balik ke arah yang sama. Kemudian yang nomor 2 merupakan akses menuju tapak dengan letak pada timur dengan pertimbangan berupa sirkulasi 2 arah pada jalan utama, yaitu Jalan Gurita 4, sehingga merupakan letak yang lebih mudah diakses dan terlihat dari jalan utama dan dipertimbangkan dari hubungannya dengan jalan pada area selatan.
Kemudian selanjutnya ada jenis kendaraan dengan dimensinya yang dapat mengakses area parkir pada site. Kemudian di sini ada asumsi dimensi akhir dari akses area parkirnya dengan entrance dan exit seperti pada slide. Selanjutnya ini adalah ilustrasi desain dan penggunaan materialnya. Selanjutnya ada bentuk dan pola masa bangunan di mana saya menggunakan analisa dengan menerapkan konsep healing environment, yaitu konsep alamnya terhadap masa bangunan di mana bentuknya didapatkan dari analogi bentuk batang pohon yang bercabang sehingga didapatkan bentuk akhir seperti ini, serta dengan perubahan bentuk dan mendapatkan bentuk akhir seperti ini. Kemudian bentuk dan pola masa bangunan. Jadi konsep pola masa yang saya gunakan yaitu konsep linier, di mana sirkulasi utama terdapat pada tengah-tengah bangunan dan selanjutnya ada di samping-sampingnya merupakan susunan ruangan yang ada. Kemudian konsep bentuk masanya yaitu monolit yang terdiri dari satu masa bangunan dan menggunakan bentuk-bentuk yang geometris. Kemudian selanjutnya ada sirkulasi, di mana jenis sirkulasi yang saya gunakan yaitu tangga sebagai sirkulasi vertikal karena merupakan bangunan dengan lantai lebih dari satu lantai. Selanjutnya ada sirkulasi yang lain yang saya gunakan yaitu rem, di mana remnya dari lantai 1 menuju ke lantai 2 dan lantai 2 menuju ke lantai 3 yang berwarna biru. Kemudian di sini ada asumsi sirkulasi dari staf tenaga medis, di mana sirkulasinya jenisnya itu sirkulasi linier. Begitu juga dengan asumsi sirkulasi pasiennya juga yang linier. Selanjutnya ada skematik desain berupa ruang luar, di mana analisa penempatan elemen pada layout di ruang luar dianalisa dari paparan kebisingan dari masing-masing sisinya dengan tingkat kebisingan yang berbeda-beda sehingga akan menentukan jenis tanaman atau vegetasi atau softscape dan juga hardscape yang akan digunakan pada site. Jadi, asumsi analisa penempatan elemen softscape berupa tanaman peredam, tanaman hias dan pembersih udara, serta tanaman hias dan perindang dapat dilihat pada slide dengan pekodean berupa warna dan juga huruf ABC. Kemudian ada elemen hardscape-nya yaitu paving block dan juga pagar atau entrance dan dinding nama pada area timur. Kemudian ada fasad dengan menggunakan tema neovernakular, di mana fasadnya itu pada area selatan dengan output seperti ini, dengan menggunakan material batu bata dan juga entrance-nya menggunakan sensor otomatis. Selanjutnya ada ruang dalam yang menggunakan penerapan healing environment dengan moodboard interior seperti ini, menggunakan warna-warna yang hangat dan juga sesuai dengan indera alam dan psikologis. Kemudian menambahkan unsur vegetasi dan batu alam sebagai unsur alam serta warna-warna teduh. Di sini juga ada seating custom yang terintegrasi dengan lantai batu pebble yang sebagai sarana untuk memperlancar peredaran darah bagi orang yang duduk di seating ini. Kemudian ada vegetasi dan juga fishpond sebagai unsur psikologis untuk suara-suara dari ria airnya. Kemudian selanjutnya ada sistem struktur, di mana jumlah lantai bangunan ada 3 lantai, sehingga dipertimbangkan juga penggunaan jenis strukturnya, di mana jenis tanahnya juga pada daerah perkotaan yaitu tanah yang kering dan keras, sehingga pondasi yang digunakan yaitu pondasi menerus dan juga pondasi bore pile yang pemasangannya tidak menimbulkan suara bising karena site juga berpapasan dengan bangunan tetangga. Kemudian pada superstruktur menggunakan kolom praktis 15 x 15 cm dengan material seperti ini dan juga menggunakan kolom struktur dengan dimensi 30 x 30 cm dan kolom pipih di beberapa tempat untuk ramah interior. Kemudian ada upper struktur yang menggunakan baja ringan dengan pertimbangan agar tidak memberikan
efek nantinya ada debu atau kotoran yang tidak diinginkan yang berasal dari rangka apabila terbuka. Jadi di rangka baja ini dapat menggunakan plafon. Kemudian selanjutnya ada skematik desain berupa penghawaan, di mana penghawaan yang saya gunakan dalam bangunan ini adalah penghawaan alami dengan jenis cross ventilation dengan yang dibantu atau didukung dengan adanya bentuk dari masanya yang memanjang. Kemudian dibantu juga dengan peningkatan kualitas udara dengan penempatan vegetasi pembersih udara dan juga indoor garden-nya. Kemudian ada penghawaan buatan yaitu ceiling fan, AC split, dan exhaust fan yang nama ruang yang menggunakannya terdapat pada slide. Selanjutnya ada design development, di mana di sini adalah blok plan lantai 1, di mana saya menggunakan susunan ruangan berdasarkan urutan atau alur aktivitas dari sivitasnya, di mana di sini merupakan aktivitas gawat darurat. Kemudian di sini ada ruang tunggu dan juga area-area pendaftaran dan administrasi dan pemeriksaan umum. Di sini saya meletakkan grid dari toilet. Di sini merupakan MEP-nya sehingga akan lebih mudah untuk menuju ke nantinya di sini akan ditempati untuk septic tank dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada blok plan lantai 2. Di sini saya meletakkan toilet pada grid yang sama untuk peletakan shaft-nya. Kemudian di sini merupakan area ruang rawat inap dan juga poli-poli pemeriksaan. Selanjutnya di lantai 3 tetap pada grid yang sama untuk toiletnya. Kemudian ini ruang rawat inap anak, dan juga ruang rapat dan kepala puskesmas. Di sini merupakan area sirkulasi dan rem menuju ke lantai 2. Ini merupakan site plan, di mana saya menggunakan 2 atap limasan yang di tengah-tengahnya terdapat skylight untuk tujuan agar cahayanya menerus sampai ke lantai 1. Selanjutnya ada layout plan. Di sini saya di area parkir menggunakan paving block. Kemudian selanjutnya ada di lantai 1. Ini merupakan area sirkulasinya yang tadi saya desain dengan menggunakan fish pond dan juga indoor garden. Selanjutnya di lantai 2 ada rooftop garden-nya. Ini merupakan lantai 3. Ini merupakan rooftop garden juga untuk area rawat inap anaknya. Selanjutnya ada tampak samping, di mana saya menggunakan secondary skin di sini dengan pola yang menyerupai analogi batang tadi. Di sini merupakan tampak depan dengan menggunakan material bata. Ini merupakan breathable wall untuk memperlancar sirkulasi udara. Di sini saya juga menggunakan roster, dan pada entrance-nya saya menggunakan pintu geser otomatis. Ini merupakan potongan AA-nya yang memotong tangga pada breathing wall tadi. Di sini merupakan potongan BB yang merupakan satu grid dari toiletnya. Ini merupakan detail arsitektur yang saya gunakan yaitu breathable wall sebagai fokus point dari bangunan ini, dengan yang merupakan dinding sirkulasi vertikal tempat tangga dari lantai 1, lantai 2, dan ke lantai 3 dengan bentuk seperti ini pada denah lantai 1. Kemudian ini ada 3D eksteriornya, dan ini merupakan 3D interior dari ruang rawat inap wanita, ruang rawat inap anak, ruang area tunggu dan sirkulasi, serta ruang tunggu pendaftaran administrasi. Berikut merupakan studi marketnya. Ini merupakan tampak selatannya. Ini merupakan tampak depan atau tampak selatannya. Dan ini merupakan tampak samping atau tampak timurnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai animasi videonya. Di sini merupakan bagian timurnya, yaitu entrance utamanya. Ini merupakan entrance ke dalam bangunannya. Di sini ada rem dan juga tangga.
Kemudian di sini merupakan parkir ambulans yang terintegrasi dengan ruang tindakan sehingga aksesnya lebih mudah. Kemudian ada ruang tunggu untuk ruang administrasi dan juga ruang pendaftaran. Di sini merupakan area sirkulasi yang saya desain dengan indoor garden dan juga fish pond dan seating. Kemudian menuju ke lantai 2. Di sini merupakan ruang rawat inap di lantai 2 yang menggunakan vegetasi dan juga material alami seperti batu alam dan juga kayu. Di sini langsung menuju ke rooftop garden di lantai 2. Saya masih menggunakan mood board yang sama, yaitu hijau, coklat, dan krem dan juga putih. Berikutnya ada ruang rawat inap anak di lantai 3 dengan desain yang lebih ramah anak.